Ya, terima kasih kepada Kingdom Mission Network yang mengundang saya untuk boleh berbagi hari ini. Temanya sangat menarik dan sangat menantang. Ya, gereja atau komunitas. Ya. Saudara, sebelum kita belajar tentang tema ini, saya memberikan sebuah pendahuluan, ya, sebuah konsep begini. Kebenaran yang adalah Yesus Tuhan sendiri itu tidak bisa diformulakan, tidak bisa dijadikan sebuah metode yang kaku dan yang baku. Ya, saya ulangi lagi. Kebenaran yang adalah Yesus Kristus Tuhan sendiri itu tidak bisa dimetodekan atau dibakukan atau dikonsepkan jadi kaku. Itu nggak bisa. Kebenaran itu hidup. Kebenaran itu bertumbuh. Kebenaran itu berkembang. Kebenaran itu bergerak, movement. Nah, kebenaran yang dimetodekan, kebenaran yang dibakukan, kebenaran yang dijadikan liturgi, maka dia bukan kebenaran, bukan movement, tapi monumen. Nah, sangat suka untuk melihat fakta ini antara movement, pergerakan dengan monumen, sebuah tetenger. Orang Jawa bilang hanya tugu peringatan saja. Nah, saudara, maafkan saya. Semua agama di dunia, ya saya ulangi, semua agama di dunia, maaf, itu bukan movement. Sebab agama itu nggak bergerak. Agama itu hanya mengulang dan mengulang dan mengulang. Sejak awal pertama agama itu didirikan. Maka itu agama itu monumen. Hanya sebuah peringatan, gak ada perubahan. Dalam tata cara, dalam semuanya, maafkan saya. Nah, kebenaran itu enggak. Bergerak, hidup, berkembang. Wah, itu kebenaran yang luar biasa. Maka itu, dua ayat yang kita mau bahas sebagai pendahuluan. Yang pertama Ratapan 3:23. Gak usah dibuka, semua kita hafal, ayatnya pendek. Gak usah Filipus, siapkan saja 1 Korintus 2. Ya. Ratapan 3:23 berkata demikian. Selalu baru setiap pagi, besar kasih setia Tuhan. Saya ulangi. Selalu baru setiap pagi. Nah, saya tanya kepada saudara. Kalau disebut selalu baru setiap pagi, itu apa yang muncul di benak saudara? Apa yang muncul di pikiran saudara? Selalu baru setiap pagi. Sambil saudara mikir, saya beri pertanyaan berikut. Agama malas bangun siang. Oke, itu anak saya itu sudah pernah dengar saya mengajar. Malas bangun siang. Karena ada yang baru. Hari ini apa lagi? Setiap pagi baru. Nah, agama, maaf, gak ada yang baru. Doanya ya sama, aturannya ya sama. Betul? Tata caranya ya sama. Kalimat-kalimat doa ya sama. Sejak agama itu didirikan ribuan tahun yang lalu. Sama semuanya. Sama. Nah, kalau selalu baru setiap pagi, berarti itu bukan monumen. Monumen itu nggak berubah, yaitu terus dari dulu sejak didirikan yaitu. Sekarang yang kedua, 1 Korintus 2 ayat 9. Saudara lihat ini, apa yang Papa buat? Nah, Filipus tolong buka 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Saudara perhatikan firman ini. Luar biasa Tuhan kita. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Tetapi seperti ada tertulis. 1.
Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. 2. Yang tidak pernah didengar oleh telinga. 3. Yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Nah, stop dulu ya. Kalimat terakhirnya kita belum pelajari. Apa yang akan kita sebut tentang sesuatu yang memenuhi 3 kriteria ini? 1. Mata tidak pernah lihat. 2. Telinga tidak pernah dengar. 3. Yang tidak pernah timbul di hati manusia. Maka kalau saudara diberi sebuah fakta tentang benda atau sesuatu dalam 3 kriteria ini, mata nggak pernah lihat, telinga nggak pernah dengar, nggak pernah timbul dalam hati manusia, nggak pernah terpikir sama sekali, maka istilah bahasa Inggrisnya brand new. Dalam bahasa Indonesia baru sama sekali. Karena nggak pernah dilihat orang, nggak pernah didengar orang, nggak pernah timbul di hati orang. Nah, sekarang kita gabungkan 2 ayat ini, Ratapan 3 ayat 23 dan 1 Korintus 2 ayat 9. Semua itu yang disediakan Tuhan untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi kalau saudara dan saya hidup mengasihi Tuhan, berarti yang Papa hadiahkan, yang Papa sediakan buat kita yang mengasihi Dia, itu segala sesuatu yang total baru, brand new. Karena mata nggak pernah lihat, telinga nggak pernah dengar, dan nggak pernah timbul di hati manusia. Saudara, aduh Tuhan tolong kami. Karena walaupun sudah bicara seperti ini firman Tuhan, tetap ada yang ngotot. Nggak bisa. Nggak bisa. Saudara, ayo kita berubah. Jadi Roh Kudus itu dari hari ke hari bergerak terus. Terus bergerak. Nggak pernah berhenti movement. Wih, lihat teknologi. Saudara lihat teknologi ini selalu baru setiap hari loh. Bahkan dalam satu hari ada berapa hal yang diciptakan, ditemukan oleh teknologi. Lihat internet, lihat komputer. Waduh, sudah sulit kita ikuti. Baru terus baru. Ada komen, memang Tuhan gak pernah ciptakan agama. Agama itu ciptaan orang. Gitu ya, maka itu pertentangannya luar biasa. Jadi yang Roh Kudus kerjakan selalu baru. Nah, itu yang kita suka. Akhirnya gak ada yang membosankan karena selalu baru. Saudara, begitu pula dalam pandemik ini. Siapa ngira bahwa akan ada hal-hal yang manusia nggak pernah mikir. Maaf, lihat Ka'bah di Mekah, tempat tersuci orang Islam. Dalam 2 tahun tidak ada orang berhaji ke Mekah. Tidak ada, gara-gara pandemi. Itu betul-betul merubah hidup. Gereja ditutup, nggak bisa ibadah bebas seperti yang dulu. Mau tidak mau kita harus ikuti perubahan ini. Ada yang ngotot. Ya memang yang paling ngotot ya orang-orang beragama itu. Melawan. Ngeri keadaannya. Nah saudara, begitu pula pelajaran-pelajaran yang dari Roh Kudus. Bukan yang dari doktrin. Maka pelajaran-pelajaran dari Roh Kudus selalu baru. Dan itu menyenangkan. Ya, enggak pernah. Sudah ketemu Papi. Oh ya, oke, nanti ya, terima kasih Filipus. Nanti kita akan lihat tayangan ini. Seorang tokoh ya yang sangat jadi panutan buat khususnya orang Muslim, tapi buat kita semuanya. Ustadz ini ngomong selama pandemi, nanti enggak sekarang ya. Ya, supaya kita tahu bagaimana hidup ini harus ada perubahan demi perubahan. Tidak bisa statis. Terus bergerak maju. Jadi semua cara
dan tata cara ibadah kita baru sekarang ini dirubah. Mau tidak mau, siapa pernah mikir? Mungkin 3 tahun yang lalu saja, tahun 2019, nggak ada loh orang yang mikir bahwa kebaktian-kebaktian kita cuma di depan HP kita, di depan laptop kita. Mana orang pernah mikir? Nggak ada. Berubah total. Nah, inilah salah satu cara Roh Kudus bekerja. Nah, selama pandemik ini, maka orang mempertanyakan. Saya tidak tahu siapa di antara saudara yang dengar pertanyaan dari banyak orang. Aduh, saya ditanya sejak bulan April yang lalu. Kira-kira Pak Daniel, seandainya pandemik ini tidak ada, COVID-19 sudah sirna, seandainya, kira-kira orang masih pengen lagi ibadah ke gereja rame-rame enggak ya? Nah, jawaban dari beberapa rekan begini. Kesadaran untuk hidup sehat itu jauh lebih tinggi dipikirkan orang daripada sekedar kumpul-kumpul di gedung gereja. Nah, saya setuju dengan pendapat itu. Artinya mungkin akan ada perubahan kalau COVID-19 ini lewat. Mungkin orang sudah malas untuk datang ibadah di gedung gereja. Contoh tadi ini, sebelum kita mulai belajar firman, komen dari beberapa saudara, bahkan setiap kali saya diundang untuk mengajar via Zoom, selalu ada pernyataan ini. Aduh, senang ya, dengan Zoom ini kita bisa bertemu sekaligus dari berapa negara, dari berapa tempat. Nah, lihat itu. Ternyata dengan COVID-19, saudara, komunitas terbentuk dengan sendirinya. Siapa bisa melawan fakta ini? Saya ulangi, dengan pandemi COVID-19, akhirnya komunitas terbentuk sendiri. Mau tidak mau. Karena kita nggak bisa kumpul bebas seperti sebelum COVID ini. Betul tidak, saudara? Nah, ini kan hal yang baru buat gereja. Wah, ini luar biasa. Nah, sebelum kita belajar, ya, mari kita lihat. Ya, tayangkan Filipus. Ini indah sekali, ya. Komen ini. Bentar, saya pindahkan. Saudara dengarkan, seorang ustadz, ya, mengatakan ini dan itu indah sekali. Puisi Corona dari Gusmus, ya. Oke, saya. Vatikan sepi, Yerusalem sunyi, tembok ratapan dipagari, Paskah tak pasti, Ka'bah ditutup, umroh batal, sholat tarawih Ramadan mungkin juga bakal sepi. Corona datang, seolah-olah membawa pesan bahwa ritual itu rapuh, Bahwa hura-hura atas nama Tuhan itu semu, bahwa simbol dan upacara itu banyak yang hanya menjadi topeng dan komoditi dagangan saja. Ketika Corona datang, engkau dipaksa mencari Tuhan, bukan di Basilika Santo Petrus, Bukan di Ka'bah, bukan di dalam gereja, bukan di masjid, bukan di mimbar khotbah, bukan di majelis taklim, bukan dalam misa minggu, bukan dalam sholat, Filipus bisa lebih kenceng gak suaranya? melainkan pada mulutmu yang terkunci, pada hakikat yang senyap, pada keheningan yang bermakna. Jarimu, Tuhan itu bukan melulu pada keramaian. Tuhan itu bukan melulu pada ritual. Tuhan itu ada pada jalan keputusasaanmu dengan dunia yang berpenyakit. Corona memurnikan agama bahwa tak ada yang boleh tersisa kecuali Tuhan itu sendiri.
Tak ada lagi indoktrinasi yang menjajah nalar. Tidak ada lagi sorak-sorai memperdagangkan nama Tuhan. Datangi, temui, dan kenali Dia di dalam relung jiwa dan hati nuranimu sendiri. Temukan Dia di saat yang teduh, di mana engkau hanya sendiri bersamanya. Sesungguhnya, kerajaan Tuhan ada dalam dirimu. Qalbun mu'min baitullah. Hati orang yang beriman adalah rumah Tuhan. Biarlah hanya Tuhan yang ada. Biarlah hanya nuranimu yang bicara. Biarlah para pedagang, makelar, politikus, dan para penjual agama disadarkan oleh Tuhan melalui kejadian ini. Semoga kita bisa belajar dan mengambil hikmah dari kejadian ini. Udah, ya. Saudara setuju dengan narasi tadi itu? Ini orang Islam yang buat, saudara. Luar biasa, saya kagum. Pertama kali saya dapat itu juga. Wih, betul juga ini. Gusmus ini bicara. Cuma sayang ya tadi Filipus sebetulnya ada yang narasi langsung dari Gusmus. Suara pria, jadi bukan suara cewek. Gak apa-apa. Saudara bisa cari nanti ya. Nah, apa kesimpulannya setelah kita melihat fakta ini? Maaf, maka tema yang kita pelajari hari ini gereja atau komunitas. Video tadi menjelaskan, wih kata-katanya tajam. Jangan membuat Tuhan dibisniskan. Jangan menemukan Tuhan dalam ritual dan keramaian. Wih, luar biasa. Ini hebat. Jadi mau gak mau, Tuhan ingin saudara dan saya kembali kepada hidup berkomunitas, bukan hidup beragama. Loh, bedanya apa? Nanti kita akan temukan dalam banyak ayat di Alkitab tentang komunitas itu. Oke, saya mulai. Kata gereja dalam bahasa Indonesia itu ada dua. Ada kata gereja, ada kata jemaat. Ternyata dalam semua bahasa pun ada dua kata itu. Dalam bahasa Inggris ada kata church dan ada kata congregation. Dalam bahasa Belanda juga ada kerk ya dengan gemeente. Beda lagi. Nah, saudara, kerk, church, gereja itu adalah gedung dan organisasi. Tapi jemaat atau congregation atau gemeente itu adalah kumpulan orang-orangnya. Jadi beda. Tuhan harus kita ikuti kemauan dan keinginannya. Ya. Tolong dicatat kalimat ini, tapi jangan saudara menjadi polemik atau perbantahan. Saudara tolong temukan di perjanjian baru. Ya, tolong temukan di perjanjian baru. Tidak ada satu ayat pun yang kita temukan bahwa Tuhan minta kita bangunkan sebuah gedung gereja. Tidak ada ayat itu. Bahkan di perjanjian lama Tuhan sendiri berfirman. Woi, saya kalau ingat ayat ini, maka itu hanya corona COVID-19 yang membuat Yesaya 66 jadi kenyataan. Coba kita lihat ya, supaya saudara tahu. Yang masih sibuk dengan gedung gereja, ayo hari ini kita stop, kembali ke Alkitab. Yesaya 66 ayat 1 sampai 3. Yesaya 66 ayat 1 sampai 3. Kita lihat ayat ini. Jojo, sudah lama papa gak dengar kabarmu ini.
Coba lanjut WA ya. Gimana kerjaan ini, anak saya ini sudah lama nggak kontak. Beginilah firman Yahweh. Wih, tegas sekali. Beginilah firman Yahweh. Langit adalah takhtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Lihat, rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku atau kediamanku? Ini zaman perjanjian lama. Papa sudah pesan, kamu mau bangun apa untuk aku? Nggak ada. Bait suci yang begitu megah, yang dibangun Salomo dengan emas semuanya hancur. Lalu Nehemia bangun tembok, Ezra bangun lagi, hancur juga. Setelah Ezra hancur, lalu Herodes bangun, hancur juga. Bahkan sampai hari ini gak ada lagi. Jadi ngapain kita sibuk-sibuk dengan gedung gereja? Maafkan saya yang masih ngotot ingin punya gedung. Lihat selama COVID ini gedung-gedung itu gak dipakai. Maafkan saya. Ayat 2. Bukankah tanganku yang membuat semuanya ini sehingga semuanya ini terjadi? Demikianlah firman Yahweh. Tetapi kepada orang inilah aku memandang, kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya, dan yang gentar pada firmanku. Ayat 3 itu teguran keras buat orang-orang yang beragama sok suci, sok hebat. Kalau di gereja orang menyembelih lembu jantan untuk ibadah, namun membunuh manusia juga, itu agama. Orang mempersembahkan orang mengorbankan domba, namun mematahkan batang leher anjing. Orang mempersembahkan korban sajian, namun mempersembahkan darah babi. Orang mempersembahkan kemenyan, ini tradisi perjanjian lama, namun memuja berhala juga. Karena itu sama seperti mereka lebih menyukai jalan mereka sendiri, dan jiwanya mengendaki dewa kejijikan mereka. Nah, ini loh teguran Tuhan. Saya kembali lagi. Jadi tolong carikan, kalau ada yang marah dengan apa yang saya katakan, bahwa Tuhan itu gak pernah minta kita bangunkan gedung atau rumah atau rumah-rumahan. Tidak. Maka itu saya berani menantang saudara. Tunjukkan kepada saya satu ayat saja yang ada perintah bangunkan gedung gereja untuk aku. Tidak ada. Oke, lanjut sekarang. Kisah Rasul 2 ayat 42. Kisah Rasul 2 ayat 42. Ingat, kita masih pada tema gereja atau komunitas, ya. Nanti jawaban saudara pilihannya di akhir daripada pengajaran ini, ya. Kisah Rasul 2 42. Oh, 41 berarti. Maaf Filipus, saya salah. Ayat 41. 41. Nah, orang-orang yang menerima perkataannya itu, perkataan siapa? Perkataan Petrus, ya. Orang-orang yang menerima pengajaran Petrus hari itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka dari 120 orang bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Jadi saudara, gereja pertama di dunia itu langsung anggotanya 3.000 jiwa. Wih, keren loh saudara. Ayat 47. Setelah 3.000 jiwa di ayat 41. Lalu ayat 47. Ada firman ini. Ayat 47. Bentar ya. Kita lihat jumlahnya bagaimana.
sambil memuji Tuhan dan mereka disukai semua orang. Roh Kudus, ampuni kami kalau kami menganggap ayat ini tidak ada. Ampuni kami dalam nama Yesus. Kenapa saya berdoa? Untuk saudara yang masih ngotot perlu gedung gereja, lihat ayat ini. Saya ulangi, sambil memuji Tuhan dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan tiap hari. Saya berkata langsung, gereja sekarang tiap hari ditambah dengan simpatisan, bukan orang yang diselamatkan. Beda. Orang yang diselamatkan itu karena jumpa Yesus secara pribadi dan hidupnya diubah. Tapi simpatisan itu orang yang suka makan. Jadi orang yang hobinya makan, begitu dengar ada restoran baru, lalu mereka ingin coba. Nah, itulah simpatisan. Sebelum pandemik, orang berlomba-lomba buka gereja baru. Maka simpatisan-simpatisan itu keliling. Dengar loh, di sana buka gereja baru, WL-nya cakep-cakep loh. Pemain musiknya luar biasa. Ayo kita coba ke sana. Nah, itu simpatisan. Pertanyaan saya, kalau hari pertama langsung beranggota 3.000, lalu tiap-tiap hari jumlah mereka ditambah oleh Tuhan dengan orang diselamatkan. Tolong ini nulis. Yang di Zoom, Instagram, Facebook, tolong. Saya tanya, dalam 3 tahun kira-kira jadi berapa gereja, anggota gereja itu? Cepat, dalam 3 tahun. Enggak usah bilang tiap hari 3.000, enggak. Ekstrem itu. Tiap-tiap hari, ayo, saya belum lihat ini. Yang di Zoom, enggak bertambah. Bertambah, Yong. Iya. Enggak, maksudnya gereja Kisah Rasul, Yong. Bukan yang sekarang. Jutaan. Ya. Recording stopped. Oh, kenapa stop recordingnya? Kenapa Novi? Recordingnya kok putus? Tunggu. Error Pi, sebentar gak apa-apa. Oh, error. Jangan. Saya pindah di Python. Ya. 30 orang bertambah. Ya, saudara tiap-tiap hari ditambahi loh dengan orang diselamatkan. Dari Jombang 100.000. Oke. Ada bilang 3 juta, 800.000, jutaan. Oke, tunggu ya, sambil nunggu. Kok error kenapa? Ya. Ya, kira-kira aja dalam 3 tahun. Bentar. Jadi dalam 3 tahun saudara, itu bisa nggak tahu berapa banyak jumlahnya. Terus sampai Kisah Rasul 8, Kisah Rasul 11. Terus. Nah, hebatnya. Ya. Oh, Christopher ngitung begitu. Enggak, Chris. Jadi enggak mungkin setiap hari 3.000, tidak ya. Oke, 3.000 kali 3 kali 365. Enggak ya? Oke, saudara dengarkan ini. Ternyata tidak ada satupun ayat setelah gereja berkembang kemana-mana, Tuhan tidak pernah minta bangunkan gedung. Saya buktikan. Kisah Rasul 28. Itu pasal terakhir. Lihat ayat 30 dan 31. Itu penutupnya. Penutupnya saja dahsyat Kisah Rasul ini. Ya. Pasal penutupnya yaitu pasal 28. Ayat 30 dan 31. Coba saudara lihat ayat ini. Terima kasih Bapak. Ayat 30, 31. Paulus ada di mana? Ya, hebat. Tunggu, ya, judulnya
Paulus memberitakan kerajaan Tuhan di Roma. Udah? Lihat. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Di rumah. Bukan di ruko, bukan di gedung. Maaf. Roma sejak zaman dulu, termasuk zamannya Paulus, itu sudah kota sibuk, kota ramai. Maaf saya berkata, untung Paulus nggak seperti pendeta-pendeta zaman sekarang. Kalau masuk kota besar langsung cari hotel, cari mall, ya, cari ruko, ayo buat kebaktian. Bayangkan dari pasal 2, 3.000 jiwa hari pertama, tiap-tiap hari ditambah. Tidak pernah ada satu ayat pun mereka bilang cari gedung. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. Paulus memberitakan kerajaan Tuhan dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Saya tanya kepada saudara, itu kebaktian atau tidak di rumah Paulus yang dikontrak 2 tahun, kontrak 2 tahun itu? Ya, itu kebaktian. Karena ada pengajaran firman. Nggak perlu ada alat musik, tidak perlu. Saudara, ini yang saya temukan. Jadi Tuhan kita nggak minta dibangunkan sebuah rumah, sebuah gedung, sebuah tempat, nggak pernah. Lalu di mana mereka kumpul itu, di mana? Kembali ke Kisah Rasul 2 ayat 42-43. Kita lihat ayat itu. Ya, Kisah Rasul 2 ayat 43. Kita lihat. Nah, inilah firman Tuhan. Jadi kita harus ikuti. Oh, sinyalnya ya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Ini komunitas. Kata persekutuan, koinonia, di dalam bahasa Yunaninya itu komunitas. Fellowship bahasa Inggrisnya. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Terus ayat 45. Coba Filipus naik terus. Saya akan temukan bukti ini. Naik Pak Filipus. Sebentar, aduh, koyang-koyang. Sebentar. Oke, saya akan lihat di Alkitab sinyalnya. Saudara, saya akan temukan bukti ini. Di mana sih mereka itu berkumpul? Ternyata bukan di gedung gereja. Bentar ya. Kisah Rasul 2 ayat yang ke 46. Ayat 46. Ya. Di mana mereka kumpul? Nah, ini penting. Dengan bertekun dan dengan sehati. Mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait suci. Karena mereka orang Yahudi harus beribadah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Nah, mulai ayat 46. Kisah Rasul 2 itu. Gereja itu adanya di rumah. Bukan di gedung. Nah, maka itu tadi saya buktikan. Dari Kisah Rasul 2 46. Terus berjalan sampai Kisah Rasul 28 ayat 30. Di rumah. Gereja itu di rumah. Karena waktu saya nggak sempat tunjukkan ayat-ayatnya. Tapi saudara baca.
Begitu selesai kitab Kisah Rasul, maka kitab Roma. Nah, dari kitab Roma, kitab Korintus, kitab Galatia dan seterusnya, saudara akan menemukan kalimat ini sering sekali. Salam kepada jemaat orang-orang kudus di rumah keluarga si A, di rumah si B. Itu Paulus nulis di rumah. Saya balik sebentar. Kalau 3.000 orang, udah saya bilang 3.000 dulu lah. Ya gak usah ditambahin tiap hari, nanti malah pusing. Kira-kira banyak gak jumlah 3.000 orang itu? Bukan 3 orang, saudara, 3.000. Itu yang saya heran. Yang percaya Yesus total hari pertama 3.000 orang. Catat 3.000. Mereka gak pusing cari tempat ibadah. Ingat, zaman itu hanya ada 2 gedung besar. Satu, yang ketiga ini open air, namanya Serambi Salomo. 2 gedung yang besar itu Bait Suci dan 2 Istana Herodes. Lalu ada yang ketiga Serambi Salomo. Pertanyaan saya, tolong saudara mikir. Kira-kira Petrus, kan pimpinannya Petrus hari itu, bisa nggak sewa salah satu gedung itu? Ya sewa Bait Suci untuk ibadah atau sewa Istana Herodes? Ayo siapa bisa jawab? Bisa tidak? Hari itu Petrus sewa. Ayo, mana ini? Belum, tolong tulis. Iya, banyak banget itu. Oi, Vendri sudah gabung. Terima kasih Vendri. Ayo, bisa enggak? Kok belum nulis? Bisa enggak? Tidak bisa. Di Facebook sudah nulis. Iya, dari Surabaya. Bisa diusir. Tidak bisa. Betul. Saudara, alasannya ada 2. Satu, pengikut Yesus dibenci oleh ahli Taurat dan banyak orang waktu itu. Kedua, Petrus gak punya duit. Mau sewa bayar pakai apa? Nah ini loh saudara, 3.000 aja gak pusing. Maaf ya, kenapa jemaat baru 6 ekor sudah sibuk buat panitia pembangunan gedung gereja? Gak ada ayatnya. Semua Perjanjian Baru tidak, nggak bisa. Ada yang nulis bisa banget, nggak bisa. Mau sewa, diusir mereka. Nah, ini fakta Alkitab. Jadi Perjanjian Lama Tuhan tidak pernah minta bangunkan gedung. Maka itu Bait Suci yang begitu megah, anggun, nggak dilindungi oleh Tuhan, biar dihancurkan. Lalu di Perjanjian Baru tidak ada perintah untuk buat gedung. Oke, saya beri jembatan tengah-tengah. Apa sih arti komunitas? Nanti saya akan pakai istilah bahasa Belanda, ya. Apa sih arti komunitas? Saudara, komunitas itu dari bahasa Yunani aslinya. Iya, oke. Saya bersyukur kepada Tuhan. Tahun 83-84 saya ada pelayanan di Jerman. Ya, 83-84. Nah, kami lama di Bochum. Mudah-mudahan ada saudara saya dari Bochum dulu ikut. Biasanya Yudi di sini. Ya. Nah, karena siang itu semua mahasiswa kuliah, maka kebiasaan saya kalau saya nggak sibuk di asrama mahasiswa, maka saya ke bibliotek, ke library, perpustakaan. Suatu saat, saudara, saya kaget. Tuhan tunjukkan saya, ya, Tuhan tunjukkan saya sejarah lahirnya komunis. Nah, saya nggak cari, saudara. Saya tahu itu
yang Tuhan pimpin. Oke, terima kasih anak saya dari Jerman. Komunitas itu kekeluargaan. Betul, Terry. Saudara, saya kaget. Tolong catat sejarah komunis. Ternyata komunis yang diciptakan oleh Karl Marx itu bukan untuk anti Tuhan. Tidak. Karl Marx itu orang Katolik. Dia mahasiswa teologi. Ya, kalau sekarang seminari lah, karena dari Katolik. Tapi dia kecewa dengan gereja. Kenapa? Karena kecewa dengan gereja. Zaman itu Eropa susah sekali. Karena perang gak habis-habis. Antar kerajaan perang. Musuhan terus. Tapi Karl Marx melihat gereja itu kaya-kaya. Wih, Vatikan itu emasnya gak tahu berapa ton, saudara. Maaf ini. Wih, di dalam gereja-gereja Eropa yang megah itu. Emas, permata yang tak ternilai. Nah, dalam kesedihannya, saudara, ini yang buat saya kaget. Ternyata komunis itu dilahirkan mutlak 100% oleh 2 pasal di Alkitab. Itu yang saya kaget waktu saya baca sejarahnya komunis. Yang bukan ateis dan bukan anti Tuhan. Ternyata begini. Kisah Rasul 2 dan Kisah Rasul 4. Dan tadi Kisah Rasul 2 kita sudah baca sebagian. Kisah Rasul 2 dan Kisah Rasul 4. Itu cikal bakal akar kata komunis. Nah, maafkan saya, yang Katolik pasti ngerti. Orang Katolik punya sakramen namanya Ekaristi. Ya, setiap misa orang Katolik harus komuni. Nah, dalam bahasa Inggris disebut Holy Communion, perjamuan kudus kalau istilah kita. Nah, ada yang tanya, siapa yang punya ide awal untuk membangun gedung gereja? Jawabannya Kaisar Konstantin dari Roma pada abad ketiga, pada abad keempat tahun 320 sekian. Itu pertama kali gereja didirikan. Ya, nanti saya akan ceritakan. Nah, saya lanjutkan. Saya kaget. Ternyata komunis itu akar katanya komuni. Komuni itu artinya persekutuan Yesus dengan gerejanya. Maka itu ada komuni buat orang Katolik, itu perjamuan kudus. Jadi Karl Marx berteriak kepada paus, kepada uskup, kepada bishop, kepada para imam, para pastor. Hei, berkomunilah kamu dengan rakyat yang susah. Turun dari takhta-takhtamu yang megah itu. Jual emas-emas gereja itu. Beri makan orang lapar. Berkomunilah kamu. Wih, saya kaget. Hah? Jadi komunis itu lahir dari Kisah Rasul 2 dan Kisah Rasul 4. Untuk hidup bersama. Oke, saya akan tunjukkan ayat-ayatnya itu. Ya. Oh, ini langsung Kisah Rasul 4. Baik, lebih baik satu terjemahan Filipus supaya bacanya enak. Oke ya. Saya tunjukkan, inilah ayat-ayat yang dipakai oleh Karl Marx melahirkan doktrin melahirkan faham komunis supaya nggak ada orang lapar, saudara. Oke, saya nggak bisa baca jelas di Zoom, mungkin sinyalnya ya. Pasal 2. Mulai ayat 41 sampai 47. Cara hidup jemaat yang pertama. Nah, ini gereja yang pertama di dunia. Maka itu pakai kata jemaat tuh, bukan church, tapi congregation. Di sini pakai kata gemeente, ya, dalam bahasa Belandanya.
Tadi saya sudah baca ayat 41-42. Saya langsung baca 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. 44 Filipus. Semua orang yang percaya tetap bersatu. Pasal 2 Filipus ayat 44. Oke. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Tuhan. Nah, jadi maksud Karl Marx, ayat ini yang dipakai. Hei, yang punya tanah gak kepake, jual, bagi ke orang yang perlu. Hei, yang punya pakaian lebih, bagi. Terus bagi. Itu komunitas, ini komuni. Pasal 4 Filipus dengan cepat, pasal 4. Ya, judulnya sama, cara hidup gereja, jemaat, ya. Pasal 4 ayat 32. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tapi segala sesuatu adalah kepunyaan bersama. Ini komunis. Semua saling memiliki. Terus ayat 33. Dan dengan kuasa yang besar, ya. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Maka itu gak ada kekurangan. Ayat 34. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya, dan hasil penjualan itu mereka bawa. Nah, ini komunis. Saya kaget. Ternyata komunis itu sangat alkitabiah. Pertama kali ditemukan. Dari kata komuni lahir kata komunikasi, lahir kata komunitas, lahir paham komunisme. Dari Alkitab ternyata. Saudara, maka itu kalau hari ini Kingdom Mission Network membuat tema gereja atau komunitas, saudara sudah bisa jawab. Yang Tuhan cari adalah komunitas. Di dalam komunitas, ya saudara, sejak saya dipanggil Tuhan pelayanan 49 tahun yang lalu, sampai hari ini saya tidak pernah hidup bergereja dan menggereja. Kenapa? Sejak tahun 72 saya dipanggil pelayanan, saya hidup dalam komunitas sampai hari ini. Saya sudah terbiasa tinggal rame-rame. Saya sudah terbiasa tinggal sama-sama. Pak Riki Semen ngalami itu sampai hari ini. Dan saya membiasakan anak-anak saya, murid-murid saya untuk hidup selalu berbagi. Selalu berbagi. Punya apa saja, lihat kiri kanan yang gak punya, bagi. Saya selalu mengajarkan, jangan mikir untuk besok, jangan khawatir untuk besok. Kalau hari ini kita punya dan enggak habis, ayo kita cari siapa di sekitar kita yang perlu. Itu kebiasaan saya, selalu berbagi. Itu komunitas. Betul, yang Tuhan cari itu komunitas, bukan gereja. Nah, maaf yang muda-muda, ya. Tapi yang generasi tahun 40-an, generasi tahun 50-an, generasi tahun 60-an, 70-an awal masih ada, ya. Dulu orang-orang tua kita, khususnya di Pulau Jawa, ya, khususnya di Pulau Jawa. Saya dulu masih kecil nggak ngerti, ya. Akhirnya saya tahu ketika saya ke Belanda pertama kali. Begini, dulu tahun 60-an, 70-an,
Kalau ada masalah apa-apa dalam komunitas di RT atau di RW, itu pasti orang berkata, narda Gemeente, pergi kamu ke Gemeente. Nah dulu Gemeente itu kantor kota Praja, sekarang kantor kota Madya. Yaitu untuk menyelesaikan surat-surat urusan apa saja. Orang-orang tua zaman itu berkata, narda Gemeente, pergi kamu ke gedung pemerintahan itu. Ternyata Gemeente itu juga adalah gereja dalam bahasa Belanda. Jadi seharusnya saudara, kalau ada masalah di dalam komunitas kita, maka komunitaslah yang menyelesaikan masalah itu. Saya mau tunjukkan ayatnya. 1 Korintus 6 ayat 1 sampai 4. Ini tugasnya jemaat atau komunitas. Dan saya hidupi pasal ini sampai hari ini dalam komunitas kami. Ya. Berapa hari ini saudara dari Balikpapan sering komunikasi. Nah, mereka heran. Di komunitas saya itu ada hampir semua profesi, hampir semua. Pengacara ada, dokter ada, kontraktor ada, arsitek ada, ya, perawat ada, guru, dosen, di macam itu komunitas kami itu ada semua. Sampai mantan pembunuh ada, mantan debt collector ada, mantan narkoba ada, artis ada, semuanya. Cuma gak ada mantan pendeta yang gak ada, maaf. Nah itu komunitas saya. Sehingga kalau kami itu ada apa-apa, bisa selesai di dalam sendiri. Lihat, 1 Korintus 6 mulai ayat 1. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain, berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar? Dan bukan pada orang-orang kudus, itu komunitas. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Komunitas akan menghakimi dunia. Dan jika penghakiman dunia berada di dalam tangan komunitas, dalam tangan gereja, dalam arti gereja bukan gedung organisasi, tapi komunitas, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Etika. Ini komunitas. Dampak apa itu kepercayaannya? Tidak tahukah kamu bahwa kita gereja Tuhan komunitas ini akan menghakimi malaikat-malaikat. Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Lihat ayat 6, ayat 4. Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Tidak bisa, saudara. Kita dalam komunitas bisa menyelesaikan semua hal. Terima kasih Tuhan. Saya menemukan satu ayat yang paling dahsyat tentang komunitas. Saya ulangi. Saya menemukan ayat yang paling hebat. Dampak karena komunitas. Dan saya belum ketemu ayat yang lain. Ayat itu sering disalahgunakan oleh banyak pengkhotbah. Yakobus 5 ayat 16. Itu ayat yang hebat karena komunitas berfungsi. Serius, bukan gereja yang hari Minggu ribuan orang. Lihat ayat ini. Yakobus 5 16. Kita harus tahu, maaf. Nah, tolong yang sering khotbah
Yakobus 5 ayat 16 ya, dengan kebenaran yang murni. Kenapa? Karena sering pengkhotbah hanya mengutip kalimat B, bagian B, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, cuma itu bukan. Hari ini ayo kita baca lengkap supaya tahu hebatnya komunitas. Ada yang tanya dari Pontianak, apa bedanya kelompok sel yang gereja buat dengan komunitas orang percaya? Beda. Kelompok sel ya ada istilah family altar, ada istilah cool, ada istilah komsel dan macam-macam. Maaf, itu cuma acara pengganti di luar hari Minggu. Nanti kita akan belajar di Alkitab apa itu komunitas. Beda dengan kelompok sel, family altar, cool dan sejenisnya. Lihat ayat ini. Ada salah terjemahan ya yang membuat orang bingung. Saudara, bukan sekedar doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya, bukan. Pertanyaannya, bagaimana saudara dan saya bisa jadi orang benar? Karena setelah kita bisa jadi orang benar, ya baru doa kita besar kuasanya. Nah, ini yang gak pernah dibahas oleh banyak pengkhotbah. Ternyata menjadi orang benar tidak bisa lewat kebaktian hari Minggu. Gak bisa. Loh kenapa? Karena untuk menjadi orang benar, kita harus baca dari kalimat pertama ayat 16. Begini saya baca. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Nah ini loh terjemahan yang salah. Aduh Tuhan tolong. Supaya kamu benar. Oke lah, kalau kita mau pakai sembuh nggak apa-apa. Kalau mau pakai sembuh begini. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Ayat ini pun sering saya pakai untuk orang sakit yang gak sembuh-sembuh. Berarti kamu belum saling ngaku dosa dan belum saling mendoakan. Maka itu kamu gak sembuh-sembuh. Dengar baik-baik. Oke, saya baca terjemahan FIA. Terima kasih An. Hendaklah saudara sekalian saling mengakui kesalahan dan saling mendoakan supaya saudara disembuhkan. Oke, saya mau pakai kata disembuhkan dulu. Ini luar biasa. Ternyata untuk bisa sembuh, bisa sehat, itu harus melakukan dua hal. Saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Saya tanya kepada saudara. Kalau ada kata saling mengaku, saling mendoakan. Tolong jawab, itu kepada Tuhan atau kepada saudara, sesama manusia? Ayo. Kalau saling mendoakan, saling mengaku dosa. Mana belum jawab ini? Sesama manusia. Betul. Yang di Facebook, Instagram belum jawab. Sama manusia. Betul. Di Zoom sudah ramai. Sesama. Oke. Woi, hamba Tuhan hebat. Pak Pramono Limanto. Makasih Pramono. Ya. Sesama, betul. Pertanyaan berikut. Mana lebih susah? Mengaku dosa kepada Tuhan atau mengaku dosa kepada sesama kita? Mana lebih susah? Kenapa saya tanyakan pertanyaan ini? Supaya tahu arti komunitas. Mana lebih susah? Ngaku dosa kepada Tuhan atau ngaku dosa kepada sesama manusia? Pada sesama. Kita ini susah mengaku dosa ke sesama kita. Suami istri aja sulit saling mengaku dosa. Padahal firman-Nya mengaku dosa itu kepada saudara kita sesama.
Nah ini loh masalahnya. Untuk bisa menemukan sesama kita yang kita bisa jadi tempat untuk mengaku dosa. Tidak bisa di gereja. Bisanya di komunitas. Karena orangnya sedikit. Komunitas itu keluarga. Malu mau mengaku, betul di Zoom ada itu. Ini, maka itu saya katakan tadi. 49 tahun saya hidup di komunitas, bukan di gereja. Maka itu saya bisa menemukan Yakobus 5:16 ini dahsyat. Ada dosa yang kita harus akui kepada Tuhan. Tapi ada dosa yang harus kita akui kepada sesama kita. Nah, untuk bisa mengaku dosa kepada sesama, itu harus cari orang yang bisa dipercaya. Nah, untuk bisa ketemu orang yang bisa dipercaya, itu berarti orang yang kenal. Nah, untuk bisa ketemu orang yang dikenal, itu karena sudah biasa hidup bersama-sama. Dan itulah komunitas. Jelas ya saudara? Maka itu pandemik ini COVID-19 membuat gereja bertobat. Harus kembali kepada komunitas. Hidup dalam kumpulan kecil. Tapi yang akrab, yang sehati. Saling menerima, gak saling menjelekkan. Gak saling menjatuhkan. Tapi saling melindungi, saling merangkul, saling menjaga. Betul, keterbukaan dalam komunitas menumbuhkan rasa kepercayaan satu sama lain. Terima kasih Novi yang komen di Zoom. Betul saudara, itu hanya terjadi karena komunitas. Saling percaya, habis setiap hari ketemu. Gereja kan cuma seminggu sekali. Itu pun kalau ribuan anggotanya, ratusan aja sudah cuma hei kita aja apa kabar. Tapi gak saling kenal. Yang berikut, di dalam komunitas tidak ada kemunafikan. Di dalam gereja banyak kemunafikan. Betul atau salah ini? Karena komunitas itu keluarga, kelompok kecil. Semua orang kenal, semua orang tahu. Nah ini yang membuat orang-orang sehat tidak sakit, sembuh. Karena terbuka. Kalau orang itu berani terbuka hidupnya pada orang lain, maka terang itu datang, gelap tidak ada lagi. Maka itu komunitas itu dibenci oleh iblis. Karena iblis tidak suka ada orang jujur, terbuka. Iblis maunya semuanya pura-pura munafik. Itulah yang Tuhan cari di antara kita, harus ada komunitas itu. Nah, baru kembali ke Yakobus 5:16. Hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu benar. Baru kalimat dan doa orang benar bila dengan yakin didoakan. Sangat besar kuasanya. Saudara, maka itu dalam waktu 8 dekade komunis bisa menguasai sepertiga dunia. Hanya memakai 2 pasal Alkitab, Kisah Rasul 2 dan Kisah Rasul 4. Sepertiga dunia dikuasai. Dari 1911 sampai 1989 itu jangka waktu kekuasaan komunis di dunia. Ada yang tanya, jika mengaku dosa atau kesalahan dengan salah satu rekan komunitas, tapi dibocorkan bagaimana, saya harus bagaimana. Nah, ya udah, diampuni saja. Justru baik loh, ini pertanyaan bagus. Saudara, dosa itu kalau dibuka, kita itu lega. Ya, saya pernah dapat ilustrasi pada tahun 79. Dan saya masih ingat ilustrasi itu. Ada 2 orang kakak beradik. Waktu liburan sekolah mereka berlibur di rumah kakek nenek.
Aduh, senang sekali anak dua ini libur di kakek neneknya. Ya bisa main-main, apalagi kakek neneknya hidupnya di daerah pegunungan. Main-main. Nah, terus kakek nenek memberi tugas kepada kakak beradik. Kalau yang satu cuci piring, yang satu ngepel. Kalau yang satu nyapu, yang satu ini. Terus begitu. Suatu hari kakak mendapat tugas cuci piring. Adik mendapat tugas nyapu. Ketika adik lagi nyapu, tiba-tiba dengar tar. Ih, piring pecah. Lalu adik ini cari sumbernya. Di mana suara itu? Ternyata kakaknya lagi cuci piring. Dan ternyata itu piring kesukaan nenek, kesayangan nenek, pecah. Wih, kakak ketakutan. Sebetulnya adik ini nggak ngapa-ngapain. Tapi karena kakak takut, kakak bilang ke adik, ini 5.000. Tapi jangan ngomong nenek ya. Wih, adik senang dapat uang 5.000. Saudara, suatu hari adik ini butuh uang lagi. Dengan santai, adik cuma ngomong, piring. Wih, kakak langsung ketakutan. 5.000 lagi. Wih, adiknya senang. Ternyata itu diterus-teruskan oleh adik. Tiap kali adik butuh duit cuma ngomong piring. Aduh, si kakak ini jadi bangkrut, uangnya habis. Nah, sebelum uangnya habis, akhirnya kakak ngomong, ngaku ke nenek. Nek, berapa waktu yang lalu saya nggak sengaja nyuci piring. Kesukaan nenek, piringnya pecah karena licin. Dengan enteng nenek jawab, ya nenek sudah tahu kok piring itu pecah. Karena nenek lihat waktu kamu buang di sampah. Hah? Jadi nenek sudah tahu? Sudah. Wih, nyeselnya kakak ini kok gak ngomong dari dulu. Uangnya hampir habis. Nenek peluk. Ya sudah, jangan buat lagi ya. Aduh, dia lega sekali. Nah, datanglah si adik yang gambaran si setan penuduh itu. Akhirnya adik ini ngomong piring. Kakaknya cuek. Makin kenceng, piring. Kakaknya tetap cuek. Akhirnya adik mendekati kakak. Aku lapor ke nenek. Kamu mecahkan piring. Laporin saja. Enggak takut? Tidak. Enggak mau 5.000? Tidak. Ini ilustrasi. Nah, saya pegang sampai hari. Jadi kalau sudah ngaku di komunitas ternyata mulutnya bocor, enggak apa-apa. Makin banyak orang tahu kesalahan kita makin lega kok. Enggak usah takut. Semua kita memang bersalah. Nah, itu ilustrasinya. Maka itu hidup dalam komunitas itu lega, menyenangkan. Hidup jadi terbuka. Hidup nggak pakai topeng, itu enak, saudara. Maka itu sejak saya belum menikah, ya sudah tinggal bersama. Banyak orang yang tahu itu. Maka itu saudara silakan nih kan share ke semua orang. Ngapain nutupi dosa? Cari orang bisa dipercaya, ngaku lega. Saudara, hukum ini dipakai oleh Gereja Katolik. Maka itu dari 7 sakramen Gereja Katolik. Ada satu sakramen namanya pengakuan dosa. Jadi secara psikologis itu dibuktikan. Orang yang bisa menceritakan kesalahannya, dosanya kepada orang lain, lega. Maka itu semua imam disumpah dalam kaul. Tidak boleh membocorkan rahasia umat yang mengaku dosa. Jadi hanya di dalam komunitas kita bisa dewasa. Di dalam komunitas kita bisa bertumbuh normal. Di dalam komunitas kita enggak munafik. Di dalam komunitas kita bisa saling memberkati, saling berbagi, saling menolong, saling menerima, saling menyembuhkan. Di dalam komunitaslah kerajaan surga itu nyata. Maaf kalau dalam gereja hanya kemunafikan. Maka itu lihat setelah tidak ada ibadah minggu selama pandemik, kita bisa ibadah dengan tulus, dengan jujur di hadapan Tuhan. Karena enggak dilihat oleh orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hadirkan kerajaan surga di bumi
Bukan lewat gereja yang organisasi dan ritual, tapi lewat komunitas.